Butuh alat survei yang harganya di bawah 40 juta tetapi sudah laser dan support flash disk, langsung saja hubungi kita di bawah ini. Halo Sobat Survei semuanya, kembali lagi di BNT Channel 1. Kita di video yang kedua ini kita mau cara stake out dari si Total Station di harga di bawah 40 juta tetapi udah flash disk dan sudah laser. Nah, ini dengan harga 40 juta udah dapat flash disk, kemudian udah bisa laser. Syaratnya itu kalau merek-merek yang top konsoknya itu nggak akan mungkin dapat di harga segitu. Nah, kali ini langsung aja biar cepet karena ini mau hujan, takutnya videonya nggak beres. Langsung aja. Nah, tadi saya di video sebelumnya udah pengukuran, cara ngukurnya itu gimana, titik-titiknya itu udah diukur beberapa titik. Nah, sekarang mau stake out dari titik-titik tersebut gitu. Oh, biasalah orang survei pasti pada tahu gimana apa itu stake out dan fungsinya gimana gitu. Nah, stake out dijelasin dikit ya, takutnya ada yang nggak tahu. Jadi si pengukuran itu kan ada pengukuran topografi dan pengukuran stake out. Pengukuran topografi kita biar tahu si kondisi lahan tanah-tanah tersebut. Misalkan gini nih, kita ini di lapang ini saya ukur dulu nih semuanya kayak gimana gitu. Nah, terus kemudian digambar, dikasih misalkan titik-titik tiang pancangnya atau tiang pondasinya itu di mana. Nah, orang survei itu tugasnya ngenitikin, oh pondasinya itu di sini atau pancangnya itu nanti di sini biar lurus. Nah, itu gitu fungsinya itu. Nah, langsung aja cara pemakaiannya. Pertama-tama seperti biasa kita centering terlebih dahulu. Ini centering itu wajib ya. Jadi buat kalian yang centeringnya masih di bawah 1 menit, surveyor di bawah 1 menit itu udah gitu lah pokoknya. Lihat aja video sebelumnya ya. Jadi centering surveyor wajib di bawah 1 menit. Sip. Kemudian udah di centering. Nah, kita bagi yang belum punya datanya nanti bisa dimasukin datanya di sini pakai flash disk. Kalau ini udah simpel. Jadi tinggal si survei itu tinggal bawa flash disk, tinggal colokin si flash disknya itu, langsung si datanya bisa dimasukin ke sini gitu. Nah, kalau udah ada datanya di sini, kita langsung masuk ke menu. Ini udah di centering, kita masuk ke menu. Ya kan? Sip. Nah, kita masuk ke menu. Nah, ya bedanya yang sebelumnya itu di data college. Data college itu untuk pengukuran topografinya gitu. Sekarang kita masuk menu ke stake out-nya buat stake out si titik-titik pancang. Misalkan si titik ini mau dibikin tiang pancang sama saya gitu biar lurusnya gimana gitu. Nah, itu masuk menu 2 atau stake out gitu. Nah, kita cari filenya itu yang mana, file yang mana yang mau di stake out. Misalkan saya pengen SO atau BNT1 juga sama aja bebas. Ini filenya sama kok. Misalkan saya pengen SO. Nah, kemudian kita seperti si topografi, kita itu wajib mengetahui 2 titik acuannya terlebih dahulu gitu. Nah, kita masukin si 2 titik acuan tersebut. Pertama masukin si berdiri alat, kemudian si backsetnya gitu. Nah, kita masukin ke di satu ya di OCCPT untuk berdiri alatnya gitu. Di OCCPT kita list mana file berdiri alat itu gitu. Misalkan file berdiri alat saya itu di CP1. CP1 bisa di enter. Nah, ini data filenya kayak kemarin 1100 gitu. Ini pakai lokalan. Kemudian di enter aja. Tinggi alatnya itu diukur seperti biasa dari bawah sampai tanda ini. Ini ada tandanya. Nah, ini ada tanda dari BM sampai ke situ. Kemudian misalkan 1,6 lah biar nggak bosan. 1,6 kemudian enter. Nah, ini record STN, record berdiri alat, kita yesin aja. Nah, ini menu backset. Kita si Prisma berdiri di backset terlebih dahulu. Berdiri di backset. Kemudian kita arahin ke backsetnya. Nah, kita arahkan dulu si alat ke backset. Ini cara ngarahinnya ini ada visor. Ini ada visor. Kita lihat dulu pendekatan ke visor. Kita pendekatan. Kemudian kalau udah deket baru kunci, ini juga kunci. Nah, kalau kurang pas, ini penggerak halusnya yang ini, yang kecil ini. Yang ini. Ini buat penggerak halus, ini buat pengunci horizontal, ini vertikalnya gitu. Nah, kemudian kita arahkan. Nah, kita arahkan, kalau udah enter record BS, record aja.
Nah ini sudutnya 45, oke. Kemudian NZ miss, kemudian enter aja. Dia ngekoreksi karena saya tadi ngisinya sebelumnya itu di asal. Nah kemudian kita masuk ke layout PT. Nah kita titik mana yang akan kita stake out gitu. Nah misalkan kita nggak ada si titiknya, itu bisa di add, masukin si koordinat yang akan kita stake out gitu. Jadi kalau kita udah ada, pilih aja yang mana. Kalau nggak ada bisa di add gitu. Jadi misalkan oh ada penambahan di sini, add aja gitu. Jadi nggak usah ribet gitu. Nah kita mau misalkan di SO1 gitu, ini membuat stake out 1 gitu. Ini saya bikin 2 titik, ini SO1 sama SO2 buat titik stake outnya gitu. Ini enter. Yes. Nah kita arahin dulu. Nah ini kita dis dulu. Nah ini arahin sampai 0 si HR nya. Nah kita arahin dulu sampai 0. Nah nolnya di sini nih DHR nya ini. DHR nya ini sampai 0. Kelihatan? Si DHR ini misalkan sampai 0. Saya perkecil sambil diperkecil ya. Hop, kelebihan. Maaf. Nah. Ini sampai 0 atau mendekati 0 karena ini cuma contoh. Kalau bisa di lapangan itu minimal itu di bawah 5 detik gitu untuk jarak dekat gitu. Kalau untuk jarak jauh itu 2 detik gitu. Nah ini si pemegang prisma itu diarahin ke visor kita. Oh visornya ke sini nih, pemegang prisma harus ke sini nih, ke kiri terus arahin sampai visor. Nah kanan dikit, up, tahan. Nah kiri terus up, kanan dikit, up, sampai situ, sampai ini mengarah ke situ. Coba mundur dikit biar kelihatan ini, mundur, miss, kelihatan? Kita sampai si DHD-nya ini, kelihatan DHD-nya ini sampai 0. Oh ini berarti lebih kan, bukan min kan ya, berarti lebih, dia harus maju gitu. Kalau ini DHD-nya min, kita harus mundur gitu. Maju dikit, maju terus, maju lagi. Nah kita miss lagi misalkan ya. Nah ini DHD-nya min 10 cm, jadi mundur 10 cm si orangnya itu. Mundur 10 cm. Mundur up. Miss lagi ya. Nah ini 9 cm. Jadi itu sampai si DHD-nya itu 0 gitu. Diusahain si ininya 0 gitu. Kalau mili nggak apa-apa lah. Mili itu karena pematokan itu kan mili itu kecil gitu. Kalau senti itu diusahain si sentinya 0. Jadi sampai 0.00 berapa bebas gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya next. Nah, ini selanjutnya next. Kita list lagi nih poin mana yang mau kita stake out lagi gitu. Nah, kita mau, tadi kan saya pengen 2 titik yang mau di stake out. SO1 tadi udah, kemudian SO2, kemudian enter SO2, kemudian yes, enter aja. This. Nah kita mau cara si DHD-nya itu seperti biasa sampai 0 dulu. 0-nya di mana? 0-nya di sini ya. Up. Kelihatan? Sip, ini sampai 0 nih atau mendekati 0. Nah kita arahin si pemegang prisma ke sana. Sip, itu udah pas karena ada titik di sana, jadi si pemegang prisma udah tahu gitu, oh titiknya di situ gitu. Kita miss aja. Nah ini seperti tadi si DHD-nya sampai 0 gitu. Ini 2 cm masih oke lah gitu karena kita mau uji coba gitu. Nah kalau di lapangan itu harus 0 si sentinya gitu, jadi satuannya harus mili gitu. Sip, udah selesai. Tinggal kalau udah selesai gitu harusnya dipatok ya, itu nanti dipatok. Oh jadi si ekskavator atau yang
bikin pancangnya, tahu titiknya itu di situ yang harus dibikin pancang gitu. Jadi buat saya ini alat ini udah rekomendasi banget buat kalian yang budgetnya di bawah 40 jutaan tapi pengen laser sama sudah flash disk gitu. Kenapa di zaman sekarang harus udah flash disk? Karena harus simple gitu. Zaman dulu kan download tuh harus pakai kabel data, terus komportnya jarang kebaca gitu. Kadang-kadang suka error sih waktu bacanya. Sekarang dengan flash disk ini udah simple, kemudian ini juga udah laser gitu. Jadi buat nembak tebing-tebing ini udah menurut saya udah cukup rekomendasi. Jadi buat kalian yang butuh alat ukur dengan budget cukup murah dengan kualitasnya cukup baik, menurut saya cukup baik gitu, langsung aja hubungi kita di nomor di bawah ini. Jadi buat next kita bakal bikin video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita semangat bikin videonya. Mantap, salam koordinat.